Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Susanto, kelas 4A1 Akuntansi Pagi, NIM 1901010026, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengasuh Bapak Surajio, SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil UTS saya. Soal yang pertama, jelaskan secara ringkas pengertian sistem pengendalian dan manajemen. Jawab. Sistem merupakan suatu cara tertentu dari biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem pengendalian formal organisasi menjelaskan langkah-langkah dalam sistem formal informasi yang dikumpulkan dan digunakan setiap langkah. Pengendalian merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Manajemen merupakan sebuah organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkat memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Soal 2. Suatu sistem pengendalian paling tidak mempunyai 4 elemen penting agar pengendalian berjalan dengan baik. Sebutkan dan jelaskan. Jawab. 4 elemen penting agar pengendalian manajemen berjalan dengan baik yaitu 1. Pelacak atau detektor, sebuah perangkat mengukur apa yang sesungguhnya terjadi. 2. Penaksir aksesoris, yaitu suatu perangkat yang membandingkan dengan standar apa yang seharusnya terjadi. 3. Efektor, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan ketidaksesuaian. 4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor, asesor, dan efektor. Soal ketiga, coba Anda jelaskan hal-hal berikut ini. 1. Expense center adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Revenue center adalah pusat pendapatan yang mengontrol pendapatan, melakukan pertanggungjawaban outputnya diukur dalam satuan moneter. 3. Profil center adalah pusat pertanggungjawabannya melalui input dan output diukur dengan satuan moneter. 4. Investment center adalah mengontrol pendapatan, biaya, dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban. Soal keempat, apa yang dimaksud divisionalisasi? Sebutkan dan jelaskan keuntungan dan kelemahan dari divisionalisasi. Jawab. Divisionalisasi adalah suatu organisasi di mana fungsi produksi utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Suatu organisasi diubah menjadi organisasi yang di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran. Keuntungan divisionalisasi: 1. Memperhatikan kebutuhan konsumen. 2. Koordinasi yang luar biasa lintas departemen fungsional. 3. Pembebanan tanggung jawab yang jelas bagi permasalahan produk. 4. Penekanan terhadap keseluruhan produk dan tujuan divisional. 5. Cepat tanggap, fleksibilitas pada lingkungan yang tidak stabil. 6. Pengembangan keterampilan manajemen umum. 7. Lebih mudah dalam pengelolaannya karena memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. 8. Manajer dapat memilih struktur produk geografis pasar yang paling sesuai dengan divisinya. 9. Sesuai untuk lingkungan yang cepat berubah, tanggapan yang cepat pada perubahan karena adanya koordinasi dan wewenang pada tingkat yang sesuai. 10. Kantor pusat bebas dari perhatian terhadap rincian kegiatan sehingga lebih memikirkan masalah jangka panjang. Kelemahan divisionalisasi: 1. Kurang pendalaman teknis dan spesialisasi dalam divisi-divisi. 2. Koordinasi yang buruk lintas divisi. Kurangnya kendali sumber daya manajemen puncak. 4. Kompetensi untuk sumber daya perusahaan. 5. Berkembangnya persaingan fungsional antara sumber daya organisasi dan konflik antara tugas-tugas. 5. Apa yang dimaksud pusat pertanggungjawaban itu dan apa tujuan hendak dicapai dengan membentuk suatu pusat pertanggungjawaban? Jelaskan. Jawab. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer dan yang pertanggungjawabannya terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat pertanggungjawaban yang masing-masing direpresentasikan oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Tujuannya ialah pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan satu atau lebih tujuan yang disebut objektif, tujuan jangka pendek. Perusahaan secara keseluruhan mempunyai goal, tujuan jangka panjang, dan manajer senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai goal tersebut. Tujuan pertanggungjawaban dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Hal ini terjadi jika pusat pertanggungjawaban telah mencapai atau memenuhi objektif
maka goal perusahaan akan tercapai. Demikianlah hasil presentasi UTS jawaban saya. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya manapun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.